Hmm. Nah jadi kalau kita naik haji itu, ini bicara Islam ya, kan ada 2 kota suci yang kita datangi kan, Mekah sama Madinah. Hmm. Nah di Madinah itu ada masjid besar yang disucikan, namanya itu Masjid Nabawi. Hmm. Nah di dalam Masjid Nabawi itu ada makam Rasulullah. Hmm. Jadi Nabi Muhammad itu dimakamkan di sana. Nah ada space kecil antara makam Rasulullah dengan tempat podium dia suka memberikan khutbah. Hmm. Ada taman kecil banget. Itu namanya Taman Raudho. Hmm. Taman Raudho itu artinya taman yang indah. Taman ini diperebutkan orang, bayangin deh, ratusan ribu kan orang ngantri untuk masuk ke tempat yang sejengkal itu. Kenapa? Karena itu tempat paling mustajab berdoa. Tempat yang paling mustajab berdoa itu udah di situ. Bayangkan panjangnya antrian ya. Orang nahan pipis segala macam. Enggak, orang berdiri aja. Saya ikut loh antrian itu. Ikut Mary. Ikut begitu sampai ke depan pagar itu. Terus saya mau melangkah. Saya urungkan, saya batalkan niat saya. Saya balik ke belakang. Ya, balik ke belakang. Tapi saya bilang, sayang ini. Kenapa coba saya batalkan? Karena saya nggak tahu saya mesti mau doa apa. Saya nggak tahu. Mendingan orang di belakang saya gitu, yang mendapatkan kesempatan itu. Akhirnya, ya udahlah saya bilang. Saya kemudian akhirnya masuk karena saya lihat ada tempat kosong. Bayangan Mary, di tempat jajaran orang lagi duduk itu ada tempat kosong. Aneh kan? Saya menuju ke sana. Duduklah saya di situ. Begitu saya duduk, saya bengong lagi. Udah saya keluar. Karena saya memikirkan antrian yang begitu panjang itu. Lebih bagus I give up this space gitu to them kan. Yang lebih perlu. Tahu nggak? Begitu saya memutuskan, lagi bingung nggak gitu, ada tangan di samping kanan saya, pegang saya. Ganteng, orang Arab, harum, berbahasa Palembang. Oh iya. Dia pegang tangan saya. Bahasa Palembang itu, nak kemana katanya. Pak Tantowi, mau kemana Pak Tantowi? Loh, orang Palembang. Iya, aku orang Palembang kata gitu. Nak kemana? Udah duduk sini. Aku pengen keluar. Kenapa? Aku nggak tahu mesti baca apa di sini. Aku nggak siap. Lebih bagus orang itu aja masuk sini. Enggak lah. Tahu nggak, dari sakunya dia keluarkan buku. Saya ingat bang, bukunya itu berwarna silver. Judul bukunya itu Doa-doa di Raudho. Doa-doa di Taman Raudho. You know what? Semua doa itu dalam bahasa Indonesia. Karena saya nggak bisa baca Arab. Jadi bayangan ya, ada orang yang ngasih saya buku doa untuk di Raudho dalam bahasa Indonesia. Dah, saya baca. Gampang banget bacanya kan. Nah, habis itu selesai, karena saya nggak bisa lama-lama juga kan. Saya kasih ke dia, Pak terima kasih buku ini. Udah nah, ambil aja. Di Palembang di mana? Saya bilang. Nah, disebutkanlah, itu ada di situ katanya. Ada di alamat di buku itu. Saya lihat, ada tuh alamat itu. Jadi dia di satu pesantren, di satu jalan. Nah, udah, saya. Oke, makasih. Saya bilang, Assalamualaikum. Nah, saya tinggal buku itu saya bawa. Selama saya di Mekah di Madinah, buku itu ada. Dan saya ingat alamat itu. Tahu nggak, begitu saya pulang ke Jakarta, buku itu tidak ada. Saya cari-cari, buku itu tidak ada. Dan saya tanya kakak saya di Palembang, Kak, dia bilang, tolong kamu cek. Ada pesantren di jalan ini nomor sekian. Kenapa? Enggak, saya mau berterima kasih sama Ustadz itu, saya bilang, karena dia lah menolong saya. Ya udah, jalanlah kakak saya. Nah, kakak saya cerita, nggak ada toh katanya alamat itu. Itu toko. Nomor itu ada, tapi toko. Tapi tidak pernah ada pesantren di situ. Saya tanya di situ. Masya Allah. Siapa orang itu? Ya. Itulah kebesaran Tuhan kan. Ya. Dia kirim malaikat. Malaikat kan bisa semuanya kan. Mau bahasa apa aja kan bisa. Mau barang apa aja dia punya. Jadi insya Allah loh, dalam hidup saya itu saya pernah ketemu malaikat. Yang sosoknya itu adalah seorang pengurus pesantren yang ngaku